Pemulihan terjadi, di keluarga kami, jadi saat kita mengandalkan Tuhan, eee, saya sebagai kepala saya saya nggak tahu, setiap saya kesaksian tuh pasti akan, menangis, terharu karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Keluarga kami diproses luar biasa, sempat, kami tuh jatuh dalam dosa, akhirnya ditinggalkan Tuhan, dan Tuhan pulihkan keluarga kami. Dulu di, waktu di sini ada Pondok Daud pertama di Bethel, kami berseru-seru kepada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kami andalkan, dengan beban pergumulan kami. Orang tua pun tidak bisa menolong, saudara pun tidak, menolong, teman apalagi. Cuma saya, berharap kepada Tuhan. Waktu itu saya pernah meminta tolong kepada orang tua kami, eee, "Bapak, tolong kami dengan keadaan masalah ini." Tapi kebetulan beliau menjawabnya dengan beda, "Bapak tidak bisa menolong," kayak gitu. Saat itu kami langsung runtuh rasanya. Tapi saya yakin saat saya mengandalkan Tuhan, saya bilang gini, "Kalau Bapakku di dunia tidak mau menolong aku, tapi Bapakku yang di surga akan mengulurkan tangan kuat." Di situ kami benar-benar bersujud, teriak dengan Tuhan. "Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus tolong kami." Itu butuh waktu sampai 10 tahun di prosesnya. Capek kayaknya. Kok nggak selesai-selesai Tuhan, ampuni kami. Kayak gitu. Kami mengalami fase yang luar biasa. Kendaraan pun saya tidak punya. Saya nggak tahu, apa ini kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diproses luar biasa sampai tidak punya apa-apa. Itu berbalik waktu 2017, waktu itu, ibadah terakhir itu dari Pak Ubaja sampaikan Great of Harvest itu, The Year of Great of Harvest 2018 kami tangkap karena setiap akhir tahun kami berdua selalu datang di ibadah, akhir tahun. Dan setiap ibadah kami tidak mau pulang akhir sampai kami menerima berkat dari, pembicara. Saya selalu imani, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Itu selalu kami imani, kayak gitu. Kami, itu kebetulan ada ibu saya yang ikut milenial, beliau yang mensupport saya luar biasa. Jadi di situ saya juga, saya 2018 tidak mempunyai apa-apa, sampai akhirnya Tuhan percaya kami dibalikkan keadaan itu 180 derajat. Sampai Tuhan berkati kami luar biasa, dan Tuhan izinkan kami dipercaya sampai kita tidak pernah membayangkan punya motor pun enggak. Jadi saat itu sampai, "Tuhan ampuni saya," kayak gitu. Akhirnya Tuhan berkati saya, nggak cuma dipercaya ya Pak Fajar, mohon maaf, dipercaya untuk mengelola, Tuhan percayakan nggak cuma 1 mobil ataupun motor, tapi sampai 5 mobil diberkati saya. Karena saya, menangkap firman double favor ataupun great harvest waktu itu. Dan, dulu saya bukan kebanggaan orang tua saya, tapi, saya selalu menjadi anak yang, dianggap ingah-ingih, penakut, jadi seperti itu. Jadi, waktu itu pun saya berjanji, "Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan, saya juga akan berkati orang tua saya." Firman-Nya Pak Ubaja waktu itu, "Jika kamu ingin diberkati seperti raja, kamu harus memperlakukan orang tuamu
seperti raja juga. Saya berusaha waktu diberkati, saya tidak lupa. Tuhan, saya akan berkati orang tua saya. Kayak gitu. Saya pun tidak pernah berpikir untuk keluar negeri. Saya pun dapat bonus reward dari kantor itu keluar negeri, Pak. Jadi saya juga memberikan orang tua bisa sampai keluar negeri, dapat bonus ke Hong Kong, ke Thailand, dan ke Eropa waktu itu. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan saya juga membalas kebaikan Tuhan ini karena saya diberkati di gereja ini. Saya juga melayani di tempat ini juga. Dan saya berkomitmen juga, Bapak, saya masuk ke STT. Saya himbau jemaat semua yang hadir, dapat bergabung dengan STT untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini, memuliakan nama Tuhan di tempat ini, dan dipakai Tuhan menjadi berkat di tempat ini. Saya juga dapat firman hari ini akan belajar tentang keuangan. Tadi saya tanya Bu Yuli yang nanti seksi 2 dapat apa? Juga bisa sama tentang keuangan. Jadi Tuhan memang sedang mengajar tentang keuangan. Siapa yang tidak suka dengan uang? Angkat tangan. Oh, siapa yang suka dengan uang? Ini orang Kristen itu bingung, saudara. Dia mungkin suka tidak berani, yang tidak suka ya tidak berani. Gimana lagi, saudara? Siapa yang saudara percaya Tuhan akan beri kelimpahan? Angkat tangan. Wah, ini rada lumayan. Yang tidak berani. Siapa yang percaya Tuhan beri aku kekurangan luar biasa? Angkat tangan. Tidak ada, tahu saudara. Siapa ya, tapi sudah pasti ya, ingin diberkati ya, itu sudah. Tapi itu sesuatu yang penting sekali ya. Saya rasa Tuhan akan mengajar kita dan luar biasa. Untuk supaya kita bisa belajar, saya mau tanya saudara dulu, siapa yang percaya firman Tuhan ini pasti benar? Yang percaya angkat tangan. Lebih benar dari perkataan siapapun, lebih benar dari profesor, lebih benar dari pendeta yang ngomongnya beda sama firman Tuhan. Setiap ayat pasti benar. Setuju? Siapa yang percaya firman Tuhan itu pasti benar? Kita mau tangkap firman Tuhan, bukan perkataan siapapun, saudara. Amin. Ya, saya percaya itu penting sekali. Karena dasarnya kalau firman Tuhan, kita akan tidak tergoyahkan oleh perkataan siapapun. Saya percaya ini waktunya Tuhan akan bekerja yang luar biasa sekali. Salah satunya adalah keuangan. Saya juga diteguh sekali dari kesaksian-kesaksian ke situ. Bu Yuli dapatnya ke situ dan sesi 2. Padahal Tuhan sudah berikan juga sama. Nah, saya ajak saudara tangkap dulu. Siapa yang percaya? Yesaya 60. Saudara, itu untuk kita khususnya orang Indonesia. Iya saudara. Siapa yang percaya? Yesaya 60 pasti digenapi. Angkat tangan ya. Kita akan belajar Yesaya 60. Nanti kalau saudara dengarkan ada beberapa. Saya dapatkan ada 3 yang akan terjadi waktu Yesaya 60 digenapi. Yang pertama adalah tentang apa? Breakthrough, terobosan. Ya, tentang panen jiwa besar-besaran. Sekali lagi, orang berbondong-bondong datang. Tapi nanti kita akan baca lagi, kita akan lihat juga bukan hanya sekedar tuayan raya, jiwa-jiwa saja yang datang, termasuk kekayaan yang akan datang. Dari seberang akan datang, dari luar negeri akan datang, dari mana-mana segala penjuru akan datang. Sampai kita kaget, sampai kita itu wah tercengang-cengang, tapi berbesar hati. Lalu yang ketiga adalah Tuhan akan buat rumah Tuhan penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan. Ada kedahsyatan yang luar biasa. Orang tahu diasuk dalam ibadah rumah Tuhan bisa merasakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca Yesaya 60 mulai ayat pertama.
saudara, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, ini yang penting, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan terangilah. Ini dianggap nomor 1 juga boleh ya, ditambah ya. Ya, sebab Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kita tanggung baca yang pertama adalah terang Tuhan datang atas kita. Sekalipun dunia dalam gelap, tapi terang Tuhan akan menerangi. Kemuliaannya akan nyata atas kita. Kita tidak ikut ngalami gelap, tapi kita ngalami terang, saudara. Hidupnya terang, nasibnya terang, berkatnya terang, saudara. Lalu ayat ketiga, bangsa-bangsa berdunjung datang pada terangmu, dan raja-raja ya pada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berimbun padamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini akan ada tuayan raya. Orang laki-laki datang dari jauh juga datang. Perempuan datang, yang nggak bisa datang digendong. Orang berdodong datang, sampai raja-rajanya, pejabat-pejabatnya ikut datang. Ini tuayan tadi yang saya katakan. Ini dianggap yang kedua saja ya saudara. Pertama terang Tuhan. Lalu sekarang ayat 5 ini yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan heran. Engkau akan apa? Heran itu artinya, loh kok bisa ya? Ini semua sedang krisis kok. Ini malah kelimpahan. Loh kok bisa ya? Semua sedang sulit kok. Malah kita tuh wah dikejar-kejar berkat. Malah kok bisa ya? Heran saudara. Ada waktu itu engkau akan heran. Kataan sebelah. Pada waktu itu engkau akan heran saudara. Iya. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Tapi herannya heran sukacita. Heran dan berseri-seri. Hebat ya, bisa ya, luar biasa ya, tepat ya janji Tuhan ya. Engkau akan tercengang. Ini lebih lagi bukan heran, tercengang itu sampai ketenggeng. Wah, luar biasa sekali. Dan akan berbesar hati. Imanmu dibesarkan lagi. Hatimu lebih besar lagi. Lebih berani lagi percaya firman. Lebih berani lagi taat pada firman. Lebih berani lagi melangkah di kataan saudara. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Siapa yang mau saja? Tuhan, aku mau Tuhan. Digenapi dalam hidupku Tuhan. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku terima dengan iman. Amin. Saudara, ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Saudara, unta-unta dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa apa? Emas itu ya, Mas Joko, Mas Budi, saudara, Mas Tojen katanya gitu saudara. Mereka akan bawa emas, saudara, dan kemenyan. Saudara, kalau baca Alkitab kemenyan, saudara jangan mikir kemenyan seperti di sini, saudara. Zaman dulu kemenyan itu barang yang sangat mahal. Sampai saudara orang Majur dari timur tahu, dia membawanya emas, kemenyar dan mur. Itu barang berharga yang dipersembahkan untuk raja di atas segala raja. Jadi akan ada yang mereka itu saudara dikatakan di sini Median, Eva, Seba, saudara itu suku-suku berbondong-bondong datang. Bawa emas, bawa kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Apa artinya? Bersaksi. Tuhan sedang jamah, Tuhan sedang sadarkan, sampai mereka akhirnya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bawa kekayaannya pada Tuhan, bawa datang, lalu bersaksi. Oh Tuhan datang, Tuhan nyatakan. Mulai saudara, saat ini kan banyak sekali di mana-mana yang didatangi oleh Tuhan sendiri. Karena diinjili oleh kita nggak mungkin saudara. Hanya sadar, berbondong-bondong, bersaksi. Lebih berani daripada orang Kristen kesaksiannya mereka. Betul nggak saudara? Ini sungguh-sungguh sedang terjadi saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Ayat 7, segala kambing domba Kedar ya akan berimbun padamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk apa?
ibadahmu. Ibadah itu akan sungguh-sungguh dipenuhi mereka. Berbondong-bondong datang, saudara. Yaitu dapat ibadah kita untuk ibadah kita. Saudara, dikatakan di sini, semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan padaku, saudara. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang akan lihat keagungan Tuhan di bait Allah, di rumah Allah, di gereja Tuhan. Orang akan lihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Jadi yang pertama, terang Tuhan akan turun atas kita, kemuliaan Tuhan akan terpancar atas kita. Terima terang Tuhan, saudara. Yang kedua, panen jiwa-jiwa akan terjadi. Oh, berbondong-bondong. Tuhan sudah nyuruh kita bangun penuai, cetak penuai, untuk menuai besar-besaran. Siapkan panen raya yang akan terjadi secara luar biasa, saudara. Yang ketiga, kelimpahan, kekayaan dicurahkan luar biasa, saudara. Selalu ada kaitannya kalau saya lihat. Kenapa, saudara? Segala sesuatu itu pakai uang. Bangun gedung ini pakai uang enggak? Untuk kita bisa ibadah ini pakai uang enggak? Enggak ada uang, enggak ada AC, enggak ada gedung ini. Loh, betul tak, saudara? Betul, saudara? Semua itu pakai uang. Saudara tahu enggak? Listrik kita ini berapa watt yang di sini? 1 juta watt. Bayarnya aja saudara bisa mikir loh, piro ya bayarnya saudara. Hanya listriknya aja di sini ini 1 juta watt, saudara. Ya untuk ini, untuk gedung untuk gedung sana, saudara. Banyak sekali contoh itu. Semua. Jadi siapa yang akan diberkati? Anak-anak Tuhan yang akan diberkati untuk jadi berkat. Betul nggak, saudara? Yang akan dipakai oleh Tuhan. Dengan berkat itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, bisa dipakai untuk sosial, bisa dipakai untuk bantu orang lain, bisa dipakai memberkati orang keluarganya, tadi orang tua, bisa dipakai untuk banyak, bisa dipakai untuk menyelesaikan pembangunan, pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Ya, segala kita lakukan KKR itu pakai uang, KKR besar pakai uang banyak, betul gak, saudara? KKR sangat besar, pakai dananya juga lebih banyak. Bangun gedung gereja pakai dana, gedungnya besar, dananya banyak. Gedungnya sangat besar, dananya lebih besar. Kalau gedung gerejanya 3 km kali 3 km butuh dana berapa ya, saudara? Dari mana dananya? Dananya anak-anak Tuhan diberkati dan jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu dipersiapkan oleh Tuhan. Setelah itu kita akan lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam gerejanya. Kemuliaan Tuhan nyata ya di rumah Tuhan. Orang akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Ya, maka hari ini saya rasa Tuhan berikan saya tema, saudara, untuk belajar mengalami terobosan keuangan. Mengalami terobosan keuangan. Sekali lagi, mengalami terobosan keuangan supaya bisa mengalami Yesaya 60 ini tadi, kekayaan dari seberang beralih padamu. Artinya apa? Dulunya memang tidak punya, bukan dulunya sudah punya, nggak punya, tapi datang. Ya, itu datang, kekayaan datang dari seberang, itu dari luar bangsa-bangsa, saudara. Itu jauh lebih besar lagi. Itu memang dijanjikan seperti orang akan terjadi pertobatan besar-besaran. Nanti peralihan kekayaan akan terjadi juga besar-besaran. Anak-anak Tuhan ingin limpahi besar-besaran supaya bisa dipakai besar-besaran, saudara. Iya, maka rumah Tuhan penuh kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang berbondong-bondong terus cari Tuhan. Seperti yang dirindukan Daud. Aku mau bangun rumah Allah yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya. Sehingga kalau setiap orang datang, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Itu akan terjadi, saudara. Jadi saudara, kita akan belajar sekali lagi, saudara, ya bagaimana bisa mengalami terobosan dalam keuangan, breakthrough. Breakthrough itu artinya dulu gagal jadi berhasil, dulu berhasil lebih lagi, ada terobosan keuangan. Saya rencana 1 bulan ini kita akan belajar. Karena nggak bisa aja, oh dengar langsung kita ngerti. Saya rencana akan belajar hari ini.
Saya akan ngajar yang pertama, yang saya rasa Tuhan ingatkan itu jadi dasar pertama. Itu menjadi dasarnya dulu. Kalau saudara nggak punya dasar ini, saudara akan sulit sekali untuk membangun keuangan, untuk mengalami breakthrough dalam keuangan. Namun saya mau tanya, siapa yang rindu mengalami breakthrough dalam keuangan untuk kemuliaan Tuhan? Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Seringkali tidak disadari oleh banyak orang, saudara. Ternyata, sekali lagi saya ulangi, ternyata supaya kita bisa mengalami breakthrough besar dalam keuangan, apa yang paling penting untuk jadi dasarnya? Yaitu saudara harus memiliki mindset, pola pikir yang benar. Banyak orang mindsetnya itu salah tentang uang, pengertiannya itu salah tentang uang, saudara. Sehingga gak bisa mengalami breakthrough, sehingga hidupnya ya sudah memang ya mindsetnya ini gak pas gitu, saudara. Iya, dikatakan banyak Alkitab jelaskan karena mindsetnya, saudara. Banyak orang kadang-kadang berkata uang adalah akar kejahatan. Betul? Betul? Betul apa? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Bukan uang itu kejahatan, maksud saya gitu. Uang itu bukan kejahatan, saudara. Cinta uang itulah yang jadi jahat. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman karena mikir ini uang goalnya gitu, saudara. Jadi salah, cintanya harus cinta Tuhan, bukan cinta uang, betulnya. Cintanya adalah cinta Tuhan, sehingga kita ingin nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita ingin melakukan firman Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Cintanya cinta Tuhan. Justru Tuhan berkati keuangan supaya kita bisa mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi uang bukan akar kejahatan. Apa akar kejahatan? Cinta uang, moto duitan itu loh, saudara. Apa-apa duit, melayani tidak pakai duit, orang melayani. Lah itu cinta uang. Hitung-hitungan dalam pelayanan, cocok ra cocok. Aku cocok melayani apa cocok kerja lah gitu. Kadang-kadang itu, saudara. Itu cinta uang. Cinta uang itulah akar kejahatan. Uang itu bukan akar kejahatan. Uang itu alat saja. Tergantung dipakai untuk apa. Uang kalau dipakai untuk kebaikan sangat baik. Betul ya Pak Buas ya? Ibunya mana tadi ibunya? Ibunya mana itu? Nah, diberkati sama anaknya suka enggak, Bu? Diberkati anaknya suka enggak? Suka toh? Loh, suka toh, saudara? Uang kan bisa waktu dia sukses pemulihan uang jadi berkat bagi anaknya toh. Loh, semangat loh, ibunya yang mau bersaksi loh. Wah. Ya, luar biasa ya. Ya, doakan anaknya terus ya. Supaya makin cinta Tuhan. Sejak kecil. Oh, sejak kecil didoakan. Di dalam perut. Ya. Ya, Bu ya, Tuhan berkati ya. Ini ya. Tepuk tangan lebih meriah lagi, saudara. Jadi saudara sajak benahi dulu mindset saudara. Jangan nganggap uang itu kejahatan. Saudara, uang itu bukan kejahatan. Uang itu alat. Di tangannya orang jahat, ya jahat sekali. Di tangannya orang baik, ya baik sekali. Betul enggak? Dipakai kejahatan, ya merusak banyak orang. Dipakai untuk memperbaiki orang, jadi baik sekali. Hasilnya tergantung kita, saudara. Siapa yang enggak mau? Kan sudah nyatanya butuh semua toh. Betul enggak, saudara? Ya itu bukan kejahatan. Yang jahat itu kalau hati kita bukan cinta Tuhan, tapi cinta uang, saudara. Tuhan gak bisa berkati, diberkati malah ninggalkan Tuhan. Betul gak? Yang salah jangan cinta uang, saudara. Lalu kadang-kadang orang anggap kekayaan itu duniawi, miskin itu rohani gitu, saudara. Lebih kaya lebih duniawi, lebih miskin lebih rohani. Kadang-kadang bisa seperti itu lagi, saudara. Jadi kadang-kadang takut kaya, kaya itu duniawi. Karena ada firman Tuhan katanya
Ya, baca ya. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata padamu, lebih mudah seekor apa? Semut, seekor apa? Unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lah gimana saudara? Oh, apa? Unta masuk lubang jarum itu gimana saudara? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Saudara perlu ikut Holy Land. Jadi ngerti yang dimaksudnya apa gitu saudara. Di sana itu ada pintu besar, saudara. Ada pintu yang kecil. Seringkali pintu itu kalau pintu gerbang besar kecil. Yang kecil itu dianggap pintu lubang jarum, saudara. Jadi ya kalau enggak kita baca saja budaya sana kita enggak ngerti. Bahasanya enggak ngerti. Contohnya kalau di sini ibu kota. Loh, kota kok punya ibu misalnya gitu saudara. Untuk orang Malaysia kadang-kadang bingung loh saudara. Oh kota kok punya ibu gitu saudara. Bagi dia beda lagi saudara. Ya tapi itu artinya gitu. Bukan jarum itu itu masuk lubang jarum. Yang nggak mungkin. Betul nggak saudara? Sana ada tadi gerbang besar. Sampingnya ada kecil tutup. Kalau gerbang orang itu ya saudara. Tapi kalau sudah malam ya tempat kecil. Atau bahkan di sana ada satu tempat kelahiran Tuhan Yesus. Itu ada tempat kecil. Mau masuk ketemu Yesus. Orang itu gak bisa jalan. Kalau jalan dok ketatap. Karena pintunya kecil. Harus gini nunduk baru bisa masuk. Mau datang pada Tuhan harus merendahkan diri. Artinya gitu. Kalau tetap saja nggak merendahkan diri, nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa ngalami sesuatu, saudara. Jadi bukan soal kayanya, bukan soal miskinnya. Ada orang kaya dipakai, diberkati luar biasa, saudara dapat pahala. Ada orang kaya hidupnya nggak karuan, akhirnya masuk neraka, akhirnya menderita sekali setelah meninggal. Ada, betul saudara? Ada toh? Ada enggak? Ada enggak orang miskin yang kalau mati masuk neraka, ada enggak? Ada saja, banyak sama saja. Ada orang miskin yang mati masuk surga, ada orang miskin masuk neraka, ada. Bukan kayanya, bukan miskinnya. Amin. Bukan kayanya, bukan miskinnya. Saudara, memang kekayaan itu harus apa? Rohaninya bertumbuh. Lebih melekat pada Tuhan. Kenapa? Makin kaya, godaannya makin banyak. Betul enggak? Tantangannya makin banyak. Maka Tuhan cara berkati beda dengan setan. Kalau setan pesugihan sudah nggak usah tobat-tobat ya. Melu aku tak kasih sugih. Kayak itu saudara ya. Ikut setan saja diberi kekayaan. Yesus saja digoda toh. Engkau nyembah aku. Ini kekayaan dunia aku berikan padamu. Itu setan. Kalau Tuhan nggak pernah mau. Kalau masih rohaninya kanak-kanak diberkati. Nenek bilang itu berbahaya. Kakek bilang itu medeni. Ya toh. Bojone siji tambah lagi kalau diberkati. Dosen dua ada duitnya kok saudara. Bisa melihara kok pikirnya lagi itu toh saudara. Betul nggak saudara? Betul saudara. Oh dulu cari-cari Tuhan diberkati luar biasa. Langganannya banyak, pesanannya antri-antri. Malah tinggalkan Tuhan. Nggak ada waktu kok komsel, nggak ada, nggak bisa diantri kok. Minggu ini diantri pesanan kok. Langgananku yang gede itu kok itu loh ya. Minggu-minggu juga. Saudara dengar? Ya, yang dimaksudkan seperti itu. Bukan kaya, bukan miskinnya. Amin, saudara. Tapi harus rendah hati. Merendahkan di bawah kaki Tuhan. Datang pada Tuhan dengan rendah hati. Sebab kalau orang itu kaya, ya secara rasanya enggak butuh Tuhan. Itu bisa gitu juga, tahu saudara ya. Jadi bukan kayanya, ya saudara. Ada orang kaya masuk neraka. Ya disiksa, tapi juga ada orang kaya masuk surga dapat mahkota, ya tak? Gitu ada tak saudara? Ada juga orang miskin masuk neraka juga disiksa. Ada orang miskin masuk surga sama saja dapat pahala mahkota. Bukan kayanya, bukan miskinnya. Ya semua yang paradigma yang salah harus diperbaiki. Jangan kita mikir yang salah saudara. Itu bukan duniawi atau tidak. Saya beri contoh ya saudara. Kayak ya apa namanya, di kisah tentang Abraham, Lazarus si miskin, orang kaya yang bodoh. Masih ingat itu enggak? Ya Tuhan Yesus beri perumpamaan.
Ada orang kaya yang bodoh katanya, dia kaya raya, setiap hari pakai pakaian ungu. Saat itu yang paling mahal gitu, pakai pakaian yang mahal, setiap hari pesta-pesta, saudara. Wah, pesta pora gitu, saudara. Ya, tidak mikir Tuhan, tidak mikir Tuhan. Mikirnya ya pokok senang-senang pesta pora. Di depan pintunya ada seorang miskin namanya Lazarus. Betul nggak, saudara? Miskin, kin, saudara. Loh, betul. Sampai luka saja nggak bisa beli obat, saudara. Kalau luka apa? Carinya apa? Anjingnya orang kaya keluar dijilat, itulah obatnya, saudara. Istri saya ngalami loh, saudara, waktu kecil. Betul, kalau dia luka karena tidak bisa gitu, tetangganya punya anjing, dia duduk di depan rumah gitu, saudara. Anjing. Wah gitu, saudara. Nah itu gitu, saudara. Akhirnya dua-dua mati dikatakan. Ya betul ya, saudara ingat ya, kita ikut bicara ya, saudara. Lalu saudara, yang orang kaya masuk mana itu? Kenapa masuk neraka? Karena hidupnya nggak mau cari Tuhan. Punya kesempatan, saudara, banyak, saudara. Tapi dia hanya mikirkan apa? Kekayaan, cinta uang. Hidupnya dipakai hanya cari uang, bukan cari Tuhan. Betul tak, saudara? Ya. Lalu saudara punya kesempatan besar, bisa pakai uangnya bantu orang lain, dia nggak bantu. Ada Lazarus miskin seperti nggak bantu. Ada kesempatan nyadarkan saudara-saudaranya supaya percaya dengan Tuhan, dia nggak nyadarkan saudaranya. Saat itu dia yang kaya, ngomong dengan saudaranya, dia mudah ngajak saudara, dia nggak lakukan semua. Maka dia masuk neraka. Bukan karena kekayaannya, tapi hidupnya yang nggak benar. Si Lazarus miskin, tapi dikatakan dia percaya. Karena setelah masuk, sianggap aja surga gitu ya, saudara. Karena itu ya calonnya surga. Lalu apa? Di mana dia di surga? Pangkuan Abraham. Betul ya? Apa artinya dia di surga di pangkuan Abraham? Apa artinya? Artinya dia orang percaya. Abraham itu bapak orang percaya. Betul? Dipangku sama Abraham. Dia percaya. Sekalipun miskin tapi percaya kepada Tuhan. Maka dia dapat pengampunan. Maka dia tidak masuk neraka. Maka dia masuk surga. Dalam pangkuan Abraham, ditopang oleh Abraham. Betul, saudara? Orang percaya, dia masuk neraka, dia masuk surga dalam pangkuan Abraham. Tapi ingat, ada orang ketiga. Siapa? Ada orang ketiga, siapa? Tadi ya, orang kaya yang bodoh, kesempatannya semasa hidup seperti lagu itu nggak dilakukan. Hidupku adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Dia nggak pakai kesempatan tuh. Habis. Lazarus percaya. Doa puasa ikut. Doa miracle net ikut gitu, saudara. Doa pagi ikut. Pondok Daud ikut gitu, saudara. Pokoknya ikut terus, saudara. Masuk surga di pangkuan Abraham, itu artinya masuk surga karena Abraham, anak Abraham. Anak Abraham secara rohani, yaitu anak orang percaya. Amin. Jangan ada di sini orang kaya yang tidak percaya. Kalau saudara belum percaya, cepat bertobat dan percaya ikut Tuhan. Saudara aman. Amin. Ya, Lazarus percaya masuk surga. Tapi ada orang ketiga saat itu. Dalam kisah itu namanya siapa? Abraham. Namanya siapa? Abraham. Abraham orang kaya atau orang miskin? Abraham orang kaya atau orang miskin? Apa pernah ketemu? Abraham kan orang kaya, betul gak? Diberkati oleh Tuhan. Betul, saudara? Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia orang kaya, nggak masuk neraka. Dia orang kaya yang percaya. Betul? Sampai disebut bapak orang percaya. Taat sekali pada Tuhan, percaya sekali pada Tuhan, lakukan perintah Tuhan dalam ketaatan. Sudah dengar ya? Dia orang kaya tapi percaya dan pakai kekayaannya untuk ya jadi berkat. Pakai kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kekayaan. Waktu anaknya diuji oleh Tuhan, persembahkan pun dia berani persembahkan pada Tuhan. Dia pakai semua kekayaannya. Sehingga saudara dengar, dia kaya,
masuk surga, dia dapat pahala, dia dapat mahkota, dan dia punya kedudukan di surga. Dia memerintah bersama Tuhan. Maka dia mangku tadi Lazarus. Bukan kekayaannya, bukan miskinnya, tapi bagaimana kita pakai hidup kita. Bagaimana kita pakai kekayaan, talenta, kesempatan, semua yang Tuhan berikan. Itu yang menentukan. Paradigma kita jangan salah. Memang ada orang kaya bodoh seperti tadi, tapi ada orang kaya yang berhikmat. Orang kaya yang lakukan kehendak Tuhan. Orang kaya menggenapi firman Tuhan. Orang kaya yang dipakai luar biasa. Enak jadi Lazarus apa enak jadi Abraham? Siapa yang mau jadi orang kaya bodoh? Angkat tangan. Tidak ada ya. Siapa yang mau jadi Lazarus? Angkat tangan. Loh, itu pinter kabel loh. Kekurangan terus sampai mati tapi masuk surga. Siapa yang mau jadi seperti Lazarus? Oh, enggak mau toh. Siapa yang ingin jadi seperti Abraham? Yang mau jadi Abraham aja. Tuhan, aku ingin seperti Abraham. Diberkati jadi berkat. Oh, diberkati luar biasa jadi berkat luar biasa. Sampai bangsa-bangsa. Saya ajak mikir yang benar dulu, saudara. Jangan alergi tentang uang. Ada orang itu alergi loh. Ada khotbah uang, saya khotbah uang dimarahin loh, saudara. Ada uang gitu, saudara. Jadi dianggap khotbah yang duniawi, bukan khotbah yang rohani. Tapi butuh uang, saudara. Gak ada uang marah dengan Tuhan. Loh, ya toh? Betul gak? Ayo. Orang nentang pun kan tetap butuh uang toh. Gak diberkati uang, apa enggak marah? Tapi ada enggak? Orang yang enggak suka khotbah tentang uang enggak suka, ada enggak? Ada toh? Ada toh, saudara? Banyak apa dikit? Kalau di sini tidak ada. Ini orang yang cinta Tuhan. Ini orang yang percaya dengan firman Tuhan. Kalau saudara nggak percaya kan nggak mau datang, betul nggak, saudara? Ngopo itu pelajarannya seperti itu, betul toh? Tapi saudara tetap setia, saudara tetap percaya, saudara tetap taat, saudara tetap datang. Saudara lihat, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi paradigma harus dibenahi dulu. Jangan sampai alergi terhadap tentang pengajaran keuangan. Gak diajari, gak ngerti, ya kita gak bisa. Untuk lakukan banyak itu kalau kita gak diajari seringkali gak bisa. Gak bisa ya salah-salah. Betul gak, saudara? Salah-salah yang gak bisa ngalami. Betul, saudara. Saya ajak saudara setelah 1 bulan saya rindu untuk ngajarkan. Supaya setiap jemaat ngalami breakthrough. Setiap jemaat ngalami hal yang luar biasa. Saya mau tanya, harusnya anak Tuhan itu banyak yang diberkati atau sedikit? Banyak. Harusnya banyak yang limpah atau banyak yang kekurangan? Faktanya. Nah, ganti. Ini harusnya atau tadi, saudara ya? Faktanya. Sedikit yang melimpah, banyak yang masih kurang. Kenapa? Seringkali ini mindsetnya salah. Gak butuh aku berkat-berkat, cukup baik semangat baik cukup. Itu egois. Artinya kenapa? Gak mau jadi berkat bagi keluarganya. Betul gak? Keluargaku, temanku, orang urus, pokoknya aku semangat baik cukup. Sudah, jangan salah. Itu egois. Tuhan ingin kita itu jadi berkat. Bukan hanya untuk diri kita. Kayak aku selamat. Gak bisa. Pokoknya aku sudah cukup. Gak bisa. Gak cukup sampai di situ. Rencana Tuhan. Kita bukan hanya diselamatkan. Rencana Tuhan. Kita bukan hanya cukup. Tapi kita bisa jadi berkat. Kita bisa berguna. Kita bisa jadi terang. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa jadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Itu hatinya Bapak. Sekali lagi ya. Ini harus dibenahi dulu. Kalau saudara tidak ngerti, saudara pun tidak berjuang. Ya sudah, tidak apa-apa, pokoknya cukup, saudara apa-apa. Oke, saya guyu karena ya itu ya aku dewe. Betul, saudara. Iya, mindset dibenahi karena apa? Nek mindsetnya salah, langkahmu akan salah. Dan saudara tidak akan mengalami. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan
dengan dirinya sendiri, demikianlah ia. Cara berpikirnya dia, menentukan dia. Kalau dia nganggap gak butuh uang, ya memang gak akan ngalami. Gak butuh cari berkat, ya gak pernah ngalami. Kalau dia nganggap uang itu duniawi, dia gak akan ngalami kelimpahan. Seperti yang kau pikirkan, jadimu seperti itu. Maka ininya yang harus dibenahi dulu. Mau belajar seperti apapun, kalau ininya masih salah, gak bisa. Karena saudara tidak akan doa dengan iman. Saudara tidak akan berjuang, betul nggak? Saudara tidak akan berusaha keras, nggak akan. Karena ininya yang nggak pas. Saya percaya Tuhan ingin hidup saya berguna. Tuhan selamatkan saya bukan hanya untuk saya saja. Tuhan ingin saya dipakai Tuhan selamatkan banyak orang, betul nggak? Baru saya mau jadi gembala sidang toh, baru saya mau tinggalkan pabrik saya toh yang sedang maju toh. Karena saya tahu, saya percaya rencana Tuhan itu seperti itu. Jangan salah loh saudara. Saudara tidak berjuang untuk jadi berkat itu sebenarnya nggak mencapai tujuan Tuhan, nggak mencapai rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan asal hidup. Rencana Tuhan itu kita bisa berguna. Rencana Tuhan kita bisa jadi alatnya Tuhan. Yang luar biasa, rencana Tuhan kita bisa jadi berkat dalam hidup kita. Betul. Hari ini benahi dulu ininya dulu. Sekali lagi, kalau mindset kita nggak benar, sekali lagi nggak akan ngalami firman Tuhan. Karena banyak di dunia, betul nggak? Kita ngalami toh, ada khotbah uang, sudah ribut, sudah bingung, karena salah, nggak nyadari. Saudara percaya enggak? Saudara enggak ingin jadi berkat, enggak sesuai dengan Tuhan atau sesuai dengan Tuhan? Kalau saudara enggak ingin jadi berkat besar, cocok hatimu dengan hatinya Tuhan apa enggak? Enggak cocok. Tuhan ingin saudara itu jadi berkat. Betul? Itu kita. Itu kita. Itu hatinya Tuhan. Hari ini saya ajak saudara ngerti. Tuhan ingin aku diberkati dan jadi berkat. Katakan 1, 2, 3. Tuhan ingin aku diberkati jadi berkat. Ya, kalau dulu keliru berkata pada Tuhan, dulu aku keliru Tuhan. Aku tidak mikir gitu. Sebab orang yang keliru, visi besar saja diserang. Ngapain visi besar-besar apa? Selamatnya juga saudara. Apa? Dianggap nggak berguna, dianggap egois, dianggap ambisi, betul nggak? Gak nyadari hatinya Bapak. Yesus saja Allah rela jadi manusia untuk visi itu. Dia rela korbankan semuanya di atas kayu salib. Betul? Untuk visi itu. Di atas kayu salib dia menanggung semua kutuk. Supaya kita lepas dari kutuk kekurangan. Kutuk kegagalan. Betul nggak? Di atas salib dia terima hukuman. Supaya kita luput dari hukuman. Masih ada lagi. Di atas kayu salib dia rela disakiti supaya kita bisa disembuhkan, supaya kita bisa sehat. Masih ada satu, ayatnya boleh dicari. Dia rela jadi miskin di atas kayu salib, sekalipun dia raja, kaya raya, maha kaya, betul? Dia rela dijadikan miskin, ayat, supaya kita apa? Bisa diberkati, bisa diperkaya, bisa limpah, bisa jadi berkat yang besar, bisa jadi anak Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Itu Tuhan. Hari ini saja, malam ini yang di sini, yang ikuti lewat online, yang saudara sedang ikuti lewat apapun, saudara perbaiki dulu mindsetnya. Banyak yang kalau kita nggak perbaiki, kita nggak akan ngalami. Ya, pikiran kita akan menentukan langkah kita, akan menentukan perkataan kita, akan menentukan keadaan kita yang kita pikirkan. Jadi kita harus mengerti Tuhan ingin memberkati umatnya supaya berkecukupan, bukan kekurangan. Betul? Menurut saudara Tuhan ingin saudara cukup atau kurang? Cukup. Tuhan itu tidak pernah senang kalau saudara kekurangan. Itu bukan hatinya Bapak. Kalau saudara jadi orang tua, saudara ingin anakmu kekurangan atau cukup semua? Saudara gak ingin anakmu itu kekurangan, gak ingin. Bapak ibu dunia saja gak ingin kok anaknya kekurangan. Apalagi Bapak di surga. Bahkan bukan hanya cukup, tapi jadi berkat.
Artinya limpah, lebih dari cukup. Jadi berkat. Jadi berkat. Ada yang bisa kita pakai jadi berkat. Bagi keluarga. Bagi sesama. Betul? Bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, bagi ya kerajaan Allah. Itu hatinya Tuhan. Sejak kita baca ya ayat-ayat yang meneguhkannya, kita belajar tadi Abraham. Belajar apa saudara? Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirman Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Ini bicara secara lahiriah, tapi juga bicara secara rohani. Ayahnya kan masih menyembah berhala, betul nggak? Tinggalkan hidup lamamu. Nanti tidak saudara? Ya, menuju satu perjalanan akan dituntun Tuhan. Menuju ke satu perjalanan yang baik, yang benar, saudara. Itu dikatakan oleh Tuhan. Tinggalkan hidup lamamu, saudara. Oh, mulai hidup yang benar. Dikatakan di sini ya, saudara. Katakan ya, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau apa? Menjadi semakin kekurangan, semakin kecil, semakin tidak berguna. Aku akan jadikan engkau, kalau dia taat ya, seperti tadi cerita taat atau saudara. Kalau dia taat, tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama, Tuhan akan jadikan bangsa yang besar dan memberkati engkau. Betul saudara? Serta membuat namamu masyhur sampai terkenal, saudara. Dan engkau akan jadi berkat. Bukannya diberkati cukup, jadi berkat. Dikatakan saudara, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Orang lain dipaksa harus memberkati. Orang lain dipaksa. Orang lain berani mengutuk saudara, kena kutuk sendiri. Orang lain mau dipakai Tuhan berkati saudara, orang itu diberkati. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan apa? Mendapat berkat olehmu. Ini Abraham termasuk anak-anak Abraham yang terima janji. Olehmu bangsa-bangsa akan dapat berkat. Artinya oleh kita. Oh, kita akan jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Olehmu, saudara, bangsa-bangsa diberkati. Imani, olehku bangsa-bangsa diberkati. Melalui aku bangsa-bangsa diberkati. Artinya kita bisa dipakai jadi berkat bagi bangsa. Itu janji pada Abraham. Itu rencana Tuhan untuk Abraham, bapak orang percaya, dan anak-anaknya. Kalau sampai dikatakan di sini, olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Artinya cari berkat luar biasa. Banyaknya. Sampai semua kaum di muka bumi dapat berkat. Jadi berkat luar biasa. Bukan hanya cari berkat. Saja saudara bisa tangkap. Karena kita anak-anak Abraham. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Bu Susi, Ishak. Betul? Ya, itu sekarang anaknya. Betul enggak? Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. 100 kali lipat. Jadi untungnya berapa? Bukan 100 ya persen, bukan 100 kali lipat itu ya di sini apa? 100 kali lipat ya 100 kali lipat, bukan persen. Jadi kalau engkau kerjakan ya saudara 1 juta jadi 100 juta untungnya. Engkau kerjakan 1 M jadi 100 M gitu, maksudnya gitu. Bukan presentasi 100% itu hanya 1 juta dapat 1 juta. Betul? 1 M dapat 1 M. Bukan, ini 100 kali lipat. Dikatakan saudara, di sini luar biasa. Sebab apa? Dia ngalamin gitu sebab apa? Diberkati Tuhan. Sebab apa? Diberkati Tuhan. Tuhan yang mau berkati. Tuhan genapi janjinya pada Abraham. Olehmu, keturunanmu diberkati. Waktu dia nabur diberkati Tuhan supaya dia alami seperti itu, saudara. Sebab diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan makin lama makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tuhan senang atau Tuhan senep? Senang. Tuhan yang berkati kok. Betul? Kalau Tuhan nggak senang, nggak diberkati. Dia bisa seperti itu juga karena diberkati Tuhan, karena keinginan Tuhan, disupport Tuhan, diberkati Tuhan.
kita mewarisi seperti Ishak. Sebab dikatakan kita disebut anak Abraham secara rohani. Kita punya janji. Tergantung kita ambil enggak janjinya. Betul enggak? Tergantung kita mau enggak. Percaya atau tidak. Enggak percaya, enggak mau ambil, ya enggak ada apa-apa. Tuhannya pasti, tergantung kita. Yakub, lalu apa namanya? Yakub juga, tapi Yakub enggak terlalu. Kenapa? Yakub yang alami, tapi enggak terlalu. Kenapa? Tahu enggak? Kokian ngapusi wong. Ya toh, nipu terus hidupnya. Orang dapat perjanjian kalau hidupnya dosa terus, ya enggak bisa terima berkat toh. Dia nipu kakaknya, dia nipu ayahnya, betul enggak? Tabur tuai, naburnya bukan berkat, akhirnya dia ditipu mertuanya lah gitu saudara. Betul enggak? Jadi Yakub itu kelihatan, maka saya kasih berkat, bertobat, tinggalkan dosa, jangan hidup dalam dosa lagi, karena akan merusak. Tapi anaknya Yakub yang namanya Yusuf diberkati luar biasa, jadi penguasa di Mesir. Betul saudara? Janji Tuhan itu pasti. Jika kita percaya enggak, taat enggak dengan firman Tuhan. Hidup lurus atau nyimpang kanan, nyimpang kiri. Hari ini percayalah dan hiduplah yang benar. Kalau masih simpen dosa, tinggalkan dosa. Perintah Tuhan, lakukan. Yang dilarang, jangan dilakukan. Sekarang bangsa Israel ya, terus ya, sampai bangsa Israel ya, dikatakan bangsa pilihan toh, nurun itu ya, sampai bangsa Israel. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah ya, engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Harus ingat pada Tuhan. Sebab dialah yang memberi kepadamu apa? Kekuatan itu apa? Kekuatan itu bertahan dalam kekurangan. Tuhan yang beri kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan saja yang beri kekuatan supaya mereka bisa mendapat kekayaan. Jadi kaya dosa atau tidak? Tuhan yang beri kekuatan. Ya, untuk mereka kekayaan dengan maksud dari untuk apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Dia sudah berjanji, Allah yang berjanji, Allah menggenapi janjinya. Dia sudah bersumpah janji pada Abraham, anaknya akan digenapi. Kalau kita berani terima janji itu. Betul. Untuk genap janjinya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang. Sekarang Ulangan 15 ayat 4 sampai 6. Maka tidak akan ada orang miskin di antara. Senang atau enggak? Kalau sampai tidak ada orang miskin dalam keluargamu. Apa saudara? Oh enggak apa-apa, miskin ya enggak apa-apa. Saya mau tanya saudara. Kalau saudara enggak apa-apa, jadilah seperti keinginanmu. Enggak ingin anak cucu. Siapa yang ingin anak cucunya kekurangan enggak apa-apa, angkat tangan. Siapa yang ingin semua keluarga besarnya, anak cucunya dipakai Tuhan, diberkati jadi berkat. Ini fakta saudara. Sejak kita pikir logis sesuai dengan firman. Betul tak? Tuhan yang memberi kekuatan supaya apa? Digenapi. Sekarang ditambah lagi, ini luar biasa ya maka tidak ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh, ya ini kata sungguh itu sungguh, bahasa Dewa Solo tenanan loh. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau. Dialah itu pintar, amin gitu saudara. Di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Ayat 5 nasihat, asa saja engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa? Dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Setia, lakukan. Belum ngalami, tetap setia. Namanya setia itu bukan wah lakukan langsung diberkati. Ada waktunya Tuhan. Kadang-kadang tabur tua itu ada yang cepat, ada yang butuh waktu lama. Saudara, ya tidak tentu. Tapi kalau dengan setia pasti ngalami. Asal saja engkau mendengar dengan setia segala perintah yang kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya padamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan minta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau.
Siapa ingin utangnya merintik, utang terus. Ini ada gitu dah. Siapa ingin saudara nggak utang, malah bisa ngasih utang, minjemi banyak orang, minjemi banyak bangsa. Loh, ini firman Tuhan. Betul? Sehingga hidupmu nggak dikuasai orang. Kalau engkau pinjam dengan seseorang, biasanya hidupmu itu seperti dikuasai gitu. Disuruh harus mau, tidak mau tagih hutang lah gitu, saudara. Betul tak, saudara? Ya tak? Kalau engkau lakukan firman Tuhan dengan benar, Tuhan berkata, engkau diberkati. Sampai limpah, sampai engkau itu tidak akan hutang-hutang kemana-mana. Tangkaplah, kalau saudara saat ini pun masih hutang, rubah hidupmu. Mindsetmu dulu. Sebab yang kau pikirkan itu jadi. Rubah. Tuhanku baik. Tuhan angkat aku jadi anaknya. Orang tua ingin semua anaknya sukses. Betul, saudara? Orang tua ingin anaknya berguna. Percaya. Tadi ayatnya semua jelas seperti itu. Aku gak akan utang-utang. Aku malah ngutangi orang banyak. Neng jangan jadi tukang pelecet ya, saudara ya. Ada orang kepepet dibuat pencet-pencet sampai mati lah. Itu saudara berdosa. Ayo yang masih jadi tukang pelecet bertobat. Lo belum tentu loh, saya tidak ngerti kok. Saudara, kalau ngutangi orang terlalu besar bunganya, artinya orang itu memang tidak bisa bayar, nggak punya uang. Satu kali akan meledos. Wong memang nggak punya uang kok. Suruh bayar bunga tinggi-tinggi, nyerontek. Ada waktunya bar. Terus jadi tenangi berarti oke sing ngutangi. Sing bunganya tinggi. Tapi seperti itu, saudara. Itu firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, sampai di mana tadi ayatnya ya? Ulangan 15 ya Mas ya? Sudah selesai 15 tadi. Sekarang ulangan 28 ayat 12. Nah, satu lagi ya. Ulangan 28 ayat 12 dan seterusnya. Tuhan akan membuka padamu perbendaraannya yang di limit sidik gitu. Hah? Yang limpah, jadi jangan terlimpah. Amin, saudara. Ya, ini langit yang memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Segala pekerjaanmu diberkati sehingga engkau memberi pinjaman ini bersama ya pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuperintah padamu pada hari ini dan mengikuti, bukan saya salah. Apabila engkau tidak menyimpang, maksudnya gitu, saudara. Ya, dan beribadah dengan baik. Saudara lihat ya, fakta saat ini orang Yahudi miskin-miskin atau kaya? Kekayaan di dunia itu di tangan mereka. Betul? Ini fakta. Ini bukan teori, bukan apa-apa. Ini fakta. Loh, betul, saudara? Ini fakta. Sampai sekarang ekonomi itu banyak sekali dipegang. Amerika itu utangnya dengan mereka. Itu Amerika loh, utangnya dengan mereka. Maka banyak didikte, selalu disupport karena hutangnya oke dengan mereka. Itu kan perjanjian lama, Pak. Sekarang perjanjian baru ya. Sekarang perjanjian baru ya. Sekarang perjanjian baru ya. Iyanya yang keras. Nah, saudara. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10, Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Siapa pencuri? Iblis itu pencuri. Mencuri iman saudara, mencuri pengertian saudara, dicuri, imannya dicuri, jadi nggak punya iman, betul? Dan membunuh supaya mati, imannya mati.
usahanya mati, keuangannya mati, dan membinasakan. Aku datang, yang berkata aku datang itu siapa? Tuhan Yesus. Katakan, yang berkata aku datang siapa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa? Dikit-dikit. Yesus yang ngomong loh. Aku datang tuh memberi kelimpahan loh. Coba saya ajak. Ini karena yang paling penting adalah mindset dulu. Selama saudara tidak bisa merubah ini saudara nggak akan mengalami terobosan. Itu dasar. Seperti iman. Iman itu dasar dari segala sesuatunya toh, yang kita harapkan. Ini dulu. Maka saya sengaja ayat bukti firman itu betul apa yang dikatakan firman. Sebab kadang-kadang orang yang banyak memutarkan fakta nyerang-nyerang tentang itu, saudara, kalau sudah dengar firman, saudara catat, saudara pegang firman, saudara tidak digoyahkan. Jelas sekali sejak dari Abraham ya sampai bangsa Israel mengalami, sampai perjanjian baru dikatakan Yesus datang ke dunia, Yesus datang dalam hidup kita, Yesus datang dalam keluarga kita, Yesus datang dalam pekerjaan kita, Yesus datang dalam keuangan kita untuk memberi kelimpahan. Betul saudara. Jadi saudara berani tangkap itu. Kemiskinan mendatangkan banyak hal yang tidak baik. Ya, kemiskinan bisa menimbulkan orang itu nggak siap, nggak punya uang, makannya nggak cukup, ya dah, nggak bergizi, bisa dah. Karena apa? Nggak punya uang, bisa membuat kesehatannya rusak. Kemiskinan bisa membuat kebodohan. Gak punya uang sekolah. Ada negeri ya bagus, tapi gak bisa sampai puncak toh. Betul gak? Karena gak ada uang untuk sekolah, jadinya yang gak pandai. Bisa membuat apa lagi saudara? Percepat perpecahan. Ayo, kalau orang join rugi terus, lah padu dewi saudara, saling nyala gitu saudara. Betul gak saudara? Ya toh ya. Rumah tangga suami istri, ada enggak yang ribut karena masalah uang? Suami ini mintanya ya apa paha itu saudara. Istrinya bilang duitnya rano paha terus. Ceker masih untung, kecap. Lu betul kok saudara. Bisa menimbulkan perpecahan, ributan, salah paham. Betul tak? Ini fakta kok. Semua itu perlu uang karena untuk kesehatan perlu uang. Untuk apa lagi tadi itu? Untuk sekolah butuh uang. Untuk rumah tangga butuh uang. Betul enggak? Lalu untuk kerja, nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya itu, ya nggak jalan loh. Betul nggak? Kemalasan buat banyak hal nggak bisa tercapai. Kok kemalasan, kekurangan, kemiskinan. Tapi yang direncanakan Tuhan, maka jangan takut diberkati, ya sampai jadi berkat. Kaya itu asal dipakai dengan baik luar biasa. Ya, biaya hidupnya ada. Anak mau sekolah ada, sakit mau butuh berobat ada. Kalau ada yang mau operasi, tidak ada duitnya gimana? Betul nggak? Berdiamkan saja sudah nunggu waktunya. Tapi kalau ada uangnya kan bisa ditangani dengan baik. Betul nggak? BPJS ya nyak diterima BPJS bongkar dadang suwi. Ya bayar BPJS, iurannya orang pernah dibayar, ya tidak ditangani. Betul? Anak sekolah dan semuanya, modal kerja. Untuk pelayanan butuh enggak? Ada dana pelayanan jalan. Betul tak? Ini kalau kita enggak ada dana, AC-nya pateni sih pertama. Ijek orangnya dana lagi, lampunya pateni.
Loh ya tak saudara, lagi mana? Ada dana, lampunya hidup. Ada dana, AC-nya tetap dingin. Ada dana, bisa aksi sosial. Betul nggak? Jadi berkat, ada dana, anak asuh. Ada dana, janda-janda disupport. Ada dana, pusat kegerakan Roh Kudus, cepat selesai. Ada dana, ada banyak bisa dilakukan. Kita itu butuh. Amin, saudara. Lah, saya ajak tangkap tadi yang benar. Ya, yang pertama jangan tadi salah paradigma, mindsetnya jangan uang itu salah. Yang kedua, ingat ya, firman Tuhan semua tadi yang saya bacakan mengatakan Tuhan ingin berkati supaya kita jadi berkat. Itu sudah dijanjikan, itu sudah disediakan, nggak diambil ya terserah. Tapi nanti akan nggak bisa dipakai Tuhan, hidupmu luar biasa. Siapa mau jadi orang kaya yang bodoh tadi? Tak ulangi ya. Siapa mau jadi Lazarus yang miskin tadi? Nah, saya tidak mau. Siapa mau jadi seperti Abraham? Diberkati dan jadi berkat dan percaya pada Tuhan. Beri tepuk tangan. Sekarang saya mau tambah satu lagi. Yang terakhir gini saudara. Jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Katakan dulu. Jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Artinya, uang itu jangan jadi tujuanmu. Jadi kaya, itu tujuan jangan. Saya dengar saudara, dengar ya saudara ya. Saudara jangan jadikan uang itu tujuanmu. Aku hidup tujuannya kaya, jangan. Kalau saudara tujuannya kaya, saudara cinta uang, pasti saudara akan nekat melanggar firman. Apapun dilakukan demi kaya. Jangan itu jadi tujuan. Kekayaan bukan tujuan. Tapi kekayaan itu alat untuk mencapai panggilan Tuhan. Untuk mencapai tugas Tuhan. Untuk mencapai hidup yang baik yang jadi berkat. Jadikan saudara, kekayaan, jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Supaya apa ya? 1, 2, 3. Jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Sekali lagi, jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Sekali lagi. Ayo yang keras. Jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Ya, beri tepuk tangan tuh saudara semua. Itu prinsip yang penting. Kalau saudara tahu itu, saudara aman. Sebab kalau sudah diajari tentang keuangan, saudara tujuannya hanya jadi kaya, saudara nggak akan ngalami. Tuhan pun nggak mau memberkati. Uang itu alat untuk kebaikan. Uang itu alat untuk memuliakan Tuhan. Uang itu alat untuk jadi berkat. Uang itu alat untuk mencapai panggilan Tuhan. Amin. Jadikan itu alat untuk lakukan kebaikan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadikan alat untuk selamatkan jiwa. Jadikan alat untuk membangun bait Allah. Jadikan alat menyelesaikan pusat kegerakan Roh Kudus. Jadikan alat, saudara diberikan uang, saudara diberikan alat untuk bisa lakukan semuanya tadi. Amin. Lalu jangan hati kita melekat pada uang. Melekatlah pada Tuhan. Mazmur 62 ayat 11b. Apabila harta makin bertambah, sudah diberkati saudara, jangan hatimu melekat kepadanya. Kalau sudah diberkati, hatimu jangan melekat pada berkat. Hatimu harus terus melekat pada Tuhan, sumber berkat. Pertama artinya, jangan sampai engkau belum diberkati cari Tuhan terus, melekat pada Tuhan. Setelah diberkati lalu dadah, repot tok Tuhan. Kumsel gak ada waktunya. Repot tok Tuhan, pelayanan pakai latihan apa meneh gak ada waktunya. Ibadah ini ditunggu legananya itu gimana? Itu artinya melekat pada harta. Betul? Betul?
Betul? Uang yang berkat yang diberikan kepada kita itu dari mana? Dari mana? Yang keras dari mana? Itu milik siapa? Itu bukan milik kita, saudara. Uang itu adalah dipercayakan kepada kita untuk dipakai. Maka Tuhan kalau memberi contoh bendara, selalu toh, saudara lihat Alkitab, bendara yang baik, bendara yang tidak baik, bendara yang curang, bendara yang jujur, bendara. Kita itu hanya bendara. Dipercayai, berkat itu dipercayai. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Tuhan, ini talenta daripadamu. Sudah aku pakai baik, aku kembangkan dengan baik. Tuhannya senang. Engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia, engkau bisa dipercaya dalam hal kecil. Aku beri kepercayaan yang lebih besar. Betul enggak? Yang dua juga gitu. Yang satu malas tidak dikembangkan. Tuhan ngomong hamba yang bodoh, hamba yang jahat, diambil malah. Tapi yang saya ingin, itu milik Tuhan. Semua yang ada pada kita itu dari Tuhan dan itu milik Tuhan. Daud itu tahu persis. Dia selalu mengaku semua dari Tuhan, semua milik Tuhan, semua bagi Tuhan. Selalu. Jadi tadi jangan hatimu melekat, ganti jangan. Kalau saudara berubah setia, dulu melekat pada Tuhan, saudara melekat nempel dapat arus berkat. Sekarang sudah berkat tinggalkan Tuhan, saudara tinggal kehilangan berkat. Itu hanya tunggu waktunya. Cepat atau lambat habis. Karena nggak dapat sumber lagi. Itu adalah sumber yang lama. Betul. Juga jangan gini. Waktu Tuhan mau butuh, gendoli terus. Mau Tuhan, ini jangan ini. Itu melekat pada harta. Itu punya siapa? Punya Tuhan. Wah, kelihatannya berat ya. Tenang semua ya. Kalau sudah gini, mungkin karena Tuhan sedang ngomong ada rema, ijek ngundeli terus melekatnya di situ terus apa tak? Tapi itu artinya kalau engkau sudah diberkati, jangan hati itu melekat pada. Kalau engkau bisa dipercaya Tuhan, waktu Tuhan butuhkan, engkau tetap pikirkan, engkau jadi bendara yang dipercayai Tuhan. Kalau sudah bendara dipercaya lalu Tuhannya mau pakai, enggak boleh. Ya sudah. Hanya itu saja, nggak akan dikasih lagi. Lah ngetok angel diminta nggak bisa. Ya toh ya. Ada nggak yang seperti itu? Deg-degan itu. Mungkin ada loh yang sedang tarik ulur Tuhan, tarik ulur Tuhan. Sebab kalau Tuhan waktu minta ya itu seringkali menguji seperti Abraham itu, betul nggak? Seringkali uji dan itu berat memang, bukan ringan. Justru yang paling kita senangi, yang paling kita berharga, karena Tuhan menguji hatinya itu cinta Ishak, cinta berkat atau tetap cinta Tuhan. Dulunya nggak punya apa-apa, Ishak ya nggak ada. Kalau saudara ingin diberkati lebih seperti Daud, diberkati seperti apapun, dia tetap minta hati yang cinta Tuhan. Waktu itu tergerak bangun bait Allah. Bahkan waktu mengumpulkan semua kumpul banyak, dia doa, hati seperti ini Tuhan, biar selama-lamanya. Jangan hanya kali ini, selama-lamanya tetap melekatnya pada Tuhan, cintanya pada Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi sekali lagi jangan jadi tujuan, tapi alat mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maliaki, wah ini terkenal ya saudara ya. Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang percaya ayat ini benar? Angkat tangan. Siapa yang anggap ayat ini untuk manipulasi tidak benar? Angkat tangan. Percaya toh? Firman Tuhan benar. Ayo kita baca. Apa kata firman? Bawalah seluruh atau sebagian. Seluruh apa? Persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jangan diecer kemana-mana. Bawa ke rumah Tuhan. Tempat perbendaharaan, tempat keuangan. Bukan diecer-ecer. Itu bukan punya kita. Kita enggak punya. Ngatur-ngatur enggak punya. Tuhan sudah tentukan kalau perpuluhan itu dipakai untuk bait Allah. Untuk melancarkan bait Allah. Karena di sini katakan apa? Supaya
ada persediaan makanan di rumahku. Kalau tidak dibawa ke bait Allah, di bait Allah nggak ada persediaan makanan, nggak ada makanan. Yang melayani nggak bisa makan, betul nggak? Akhirnya nggak bisa melayani, akhirnya nggak ada pelayanan. Nah, seperti itu jelas sekali. Dan ujilah aku, Tuhan ngomong uji, coba, buktikan. Ini ngomong Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai apa saudara? Kelimpahan. Jangan takut kelimpahan. Tuhan itu ngomong gitu, kau boleh coba. Kalau engkau berani melakukan itu, Tuhan buka tingkap langit. Bukan langit tembaga, tapi langit yang terbuka. Kalau langit tembaga tertutup, berkat itu sulit. Kau lakukan itu, langit dibuka, dicurahkan berkat sampai melimpah. Perpuluhan itu bukan buat kita miskin. Terbalik, paradigmanya banyak yang salah. Sudah kekurangan, suruh perpuluhan lagi. Betul nggak? Kita itu pakai pikiran matematika. Tuhan itu bukan matematika, lebih dari matematika. Matematika 5 roti 2 ikan untuk makan 7 orang paling banyak. Ya toh? 5 tambah 2 toh? Bahkan itu sebenarnya hanya untuk anak kecil. Tapi 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan, belasan ribu orang, semua makan kenyang, masih sisa 12 waku. Betul? Ya, kita baca terus ya saudara. Ayat sebelah, aku akan mengadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pun anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan. Saudara tahu enggak, banyak orang kalau salah itu hidupnya berkatnya seperti dilahap oleh belalang pelahap. Entek terus, dapat uang kurang terus, berapapun kurang. Bocorlah karena sakit penyakit lah, bocorlah karena ditipu orang lah. Pokok habis terus, nggak pernah bisa ngumpul, nggak pernah bisa nabung. Ada belalang pelahap berkat. Tapi kalau kita lakukan ini, Tuhan hadik belalang berkat, belalang itu disingkirkan, dilenyapkan. Ya, lalu juga apa? Ayat 12, maka segala bangsa menyebut kamu bahagia. Saya ulangi ya saudara. Maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Artinya apa ini? Call me blessed. Artinya apa ini? Call me blessed. Panggil aku berkat. Aku orang yang diberkati. Semua bangsa nyebut aku diberkati. Ini kan baru jadi rema gereja kita. Sampai orang nyebut kamu ini orang diberkati. Gereja kita, gereja diberkati. Betul? Ini call me blessed. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Kalau saudara tidak punya uang, bukan tempat kesukaan, tempat disingkiri. Gue aja ngomong, orano. Nah gitu toh saudara, ayo. Iya toh? Disingkiri. Paling kau utang meneh. Nah gitu saudara, betul gak? Bosan aku, paling utang meneh, jaluk meneh. Kalau saudara kelimpahan, orang yang datang. Betul? Ada semut, ada gula, ada semut. Loh betul loh saudara. Kalau saudara nggak melakukan, saudara itu ngalami seperti itu. Beda kalau saudara berani. Saya itu belajar perpuluhan itu sejak dari sangu orang tua. Jadi uang apa ya? Sangu itu bahasa Indonesia apa ya? Uang saku. Saya itu sudah belajar perpuluhan sebelum saya kerja. Terus sampai sekarang anak saya didik sejak kecil. Cucu saya sejak kecil. Karena saya ngalami itu bukan buat kekurangan, justru buat langit terbuka, belalang pelahap dihadik oleh Tuhan. Nyatanya sepanjang hidupku
Lakon perpuluhan bukan kekurangan, malah kelimpahan. Saudara ingat gak peristiwa gereja kita? Pernah beli gedung Biskup Setar? Siapa yang ingat kesaksian itu? Jadi Tuhan nyuruh kita beli gedung Biskup Setar. Sudah semualah. Saya, istri saya dan semua kerahkan semua. Ya, perhiasan itu sampai cincin apa ikut terjual. Tetap kurang. Akhirnya Tuhan gerakkan itu waktu ambil pinjaman di BCA. Jangan ikut-ikut ya saudara. Kalau Tuhan tidak ngomong ya banyak utang gue nanti banyak kejerat. Nek Tuhan ngomong boleh ya saudara, boleh. Tapi jangan wah ingin terus untuk yang belum pasti gitu saudara. Ya. Lalu setelah jalan saudara tahu enggak? Setelah jalan beli gedung Biskup Setar, jemaahnya sedikit. Ya, harus nanggung bunga di bank. Saudara tahu enggak? Akhirnya jadi gini. Kekurangannya itu waktu 450 juta. Itu waktu ya, udah lama tahun 89 90. Sekarang lalu karena jemaahnya sedikit, masuknya uang sedikit. Maka nggak bisa nutup, bunga saja nggak bisa bayar. Jadi setiap bulan plafonnya keluarnya 500 juta. Saya ambil waktu beli 450. Tiap bulan jadi 460. Bulan berikutnya 470. Bulan berikutnya 480. Bulan berikutnya 490. Bulan berikutnya 500. Plafonnya habis, sudah nggak bisa lagi. Kalau nggak ada uang, bulan depan bayar bunga aja nggak bisa. Siapa ingat saya akhirnya gimana itu? Enggak, saya pertama marah dengan Tuhan. Tuhan, dulu nggak punya uang, Tuhan nyuruh beli. Katanya, melangkah, aku mengadakan yang tidak ada jadi ada. Sekarang jadi ada, tapi kan sebagian utang. Loh ya toh, saya sudah ngomong nggak ada uang, nggak berani kok, Tuhan nyuruh. Sekarang bayar bunganya aja nggak bisa, gimana? Saya yang marah dengan Tuhan. Loh, karena saya melangkah, tapi saya alami seperti itu. Saudara ingat nggak? Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomongnya buat saya itu kaget. Kamu pendeta, tidak membalikkan perpuluhan. Kamu kena kutuk. Saat itu benar, pabrik saya juga jadi macet uangnya. Di sini macet di gereja. Nggak bisa, biar bunga aja nggak bisa. Tuhan ngomong kamu pendeta tidak mengembalikan perpuluhan kena kutuk. Tidak jadi teladan bagi jemaat. Saya nanggapi Tuhan, marah saya juga Tuhan. Tuhan, aku nggak kasih perpuluhan, aku tuh ratusan, bukan perpuluhan. Loh betul saudara, saya itu supportnya jauh lebih dari 10%. Aku tuh ratusan, bukan puluhan. Saya marah, Tuhan tuh senyum tuh. Tuhan ngomong dengan saya lagi apa? Kapan? Kamu, Tuhan ini perpuluhanku, kapan? Tuh betul saudara. Tuhan ingatkan, setiap kamu mensupport gereja, itu hanya persembahan, bukan perpuluhan. Kamu nggak pernah datang, ini perpuluhanku Tuhan, yang wajib itu. Tapi ini persembahan, aku dukung persembahan supaya kekurangannya dicukupi, drop terus supaya kekurangan cukupi. Kamu itu belum pernah bayar perpuluhan, nggak bayar lagi maksudnya gitu. Kamu salah. Tuhan ngajari saya lalu, saya ajari saya gini, kalau misalnya saat itu sudah lama ya saya, kalau perpuluhanmu misalnya lah berapa ya? Kalau perpuluhanmu bukan. Kalau kekurangan defisitnya gereja misalnya ya 25 juta misalnya satu bulan, kamu jangan memberi persembahan 25 juta. Perpuluhanmu dulu. Kalau perpuluhanmu 10, Tuhan ini perpuluhanku 10. Ini persembahanku 15. Kan sama toh, tutup toh. Tapi beda, saya tidak salah. Salahnya, sekalipun saya banyak, salahnya saya itu tidak melakukan yang harus saya lakukan. Lalu saya mulai menyadari, saya minta ampun pada Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, besok minggu Tuhan, aku kembalikan perpuluhan. Saya sepakatnya dengan Tuhan, nggak ada orang yang tahu loh. Minggunya saya hitung perpuluhan, saya masukkan persembahan perpuluhan. Sudah tahu nggak? Minggu sore, Senin, saya ditelepon bendara. Ngomong, Pak, minggu ini ada 5 pengusaha
Kembalikan, berikan perpuluhan semua. Kaget bendara, tiba-tiba banyak. 5 pengusaha. Saya dengar itu nangis. Kenapa? Enggak ada orang yang tahu loh. Saya hanya nanggapi Tuhan. Saya mengambilkan perpuluhan, enggak ada orang tahu. Bendara kita enggak tahu. Tapi Tuhan sudah gerakkan 4 orang yang lain ikut mengembalikan. Sejak saat itu gereja kita enggak pernah kurang. Malah akhirnya hutangnya selesai. Akhirnya malah bangun ini. Akhirnya sekarang malah mulai bangun lagi. Orang yang enggak ngerti itu rugi. Orang yang ngerti enggak mau berhenti. Betul. Beda. Karena enggak ngerti saja, lalu pikirannya yang salah. Mindsetnya dulu yang salah. Itu fakta. Ya. Baca lagi ya saudara sekarang ya. Tadi mulai lagi sekarang Yeskiel 44 ayat 30. Dan yang terbaik, dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagi imam-imam yang melayani semua. Juga yang terbaik tepung jelaimu harus kau berikan kepada imam. Ya, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Sudah dengar ya? Ini kan mencukupi kebutuhan di bait Allah, betul nggak? Sehingga semua yang melayani bisa hidup dari situ juga, betul nggak? Dengan melakukan itu, rumahmu jadi diberkati. Jadi jangan salah loh. Itu firman semua. Memang kalau kita pakai matematika dengan iman itu beda. Tapi matematika ya 5 dan 2 hanya bisa dapat 7. Kalau kita dengan iman, ya kita 5 tambah 2 belasan ribu. Beda. Anak kecil hanya 5 dan 2. Itu luar biasa. Berlipat ganda. Itu 5 dan 2 ikan. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Saya beri contoh ya, mumpung saya ingat ya. 5 roti 2 ikan. Caranya terjadi pelipat gandaan gimana? Saudara lihat ya, ada anak kecil, berani ya. Yesus terima, Yesus angkat dalam doa, diberkati, lalu dipecah-pecahkan, betul gak? 12 muridnya, ya dianggap aja lah, ini 12, 1, 2, 3, 4, pokok dianggap 12 gitu ya saudara. Saya kasih, ini saya membawa 5 roti 2 ikan. Kamu dianggap aja membawa tampah gitu ya saudara. Bang, Tuhan Yesus sudah lakukan kuasanya. Sak tampah penuh. Dengar dulu ya saudara. Setelah diberkati, pecah, berikan. Penuh. Saudara dengar, nggak boleh berhenti di mereka. Nggak boleh berhenti. Karena roti ini bukan untuk mereka saja. Betul? Yang di depan ini harus buat roti. Ganti kasihkan orang lain. Bagikan lain-lain. Betul nggak? Baru mujizatnya lagi. Terus tambah. Terus berlipat ganda. Terus berlipat ganda. Terus berlipat. Saat itulah malah berkat itu terjadi luar biasa. Nggak pernah bisa-bisa. 15.000 orang makan sampai puas. Sampai kenyang. Sisanya masih 12 bakul. Betul? Tapi hukumnya dari itu. Berilah. Enggak akan diberi. Hukumnya kan di situ. Betul? Bahkan dengan ukuran berapa? Yang dipadatkan. Sampai lupa. Ayatnya di mana itu ya? Coba dicarikan itu ya. Ayatnya ya berikan itu. Sampai meluap gitu saudara. Betul tak saudara? Diawali, saudara dengar ya. Anak kecil. Dia itu punyanya itu loh. Berikan. Tapi enggak pernah rugi. Dia memberikan berapa anak kecil itu? 5 roti 2 ikan. Sisanya 12 bakul. Yang berhak bawa pulang siapa? Anak kecil. Dia ngasih 5 roti 2 ikan. Pulangnya bisa bawa 12 bakul. Dia berikan semua loh. Loh gitu lapar loh dia. Ini anak kecil loh. Itu sangu dari orang tua loh. Gak lapar. Dia ikut makan sampai kenyang.
masih bawa 12 paku. Hukumnya seperti itu. Waktu Yesus melipatkan berkati murid, murid berkati lagi terjadi. Janda Sarfat, saudara ingat ya? Gimana dia keluar dari kelaparan? Tinggal sedikit sama. Berikan dulu pada Elia. Karena Tuhan mau pakai Elia. Untuk apa? Satu bangsa semua bertobat. Kalahkan Nabi Baal. Masih ingat ya? Itu kasihkan dulu. Dipakai Tuhan dulu. Setelah itu baru untuk kamu. Dan setelah dia lakukan untuk hamba Tuhan lebih dulu. Dia nggak pernah habis. Tepung nggak pernah habis. Minyak nggak pernah habis. Tepung nggak pernah habis. Minyak nggak pernah habis. Firman itu jangan dibatasi dengan matematika. Kalau dibatasi ini, saudara nggak pernah ngalami mujizat. Matematika itu bukan mujizat. Mujizat itu lebih dari matematika. Kalau saudara nggak lakukan itu, kekurangan ya kekurangan. Nggak bisa merubah. Tapi kalau saudara jadi pelaku firman, saudara akan lihat kemuliaan. Mujizat luar biasa. Saya nggak punya waktu, tapi saya ingatkan sedikit ya. Saya itu orang yang ngalami. Dulu lahir dalam keluarga kaya, saya pikir kekayaan bisa nolong saya. Jaminan nyatanya nol. Tanpa Yesus. Betul tak? Lalu akhirnya melalui proses banyak. Ya, karena akhirnya kekayaan orang tua saya juga habis. Saya mulai kerja, gali lubang, tutup lubang. Nggak punya uang. Betul? Gali lubang, tutup. Tapi saya setia. Saya setia. Baik itu perpuluhan, baik itu ketaatan, tinggalkan dosa, hidup saya untuk Tuhan. Sampai pabrik saya untuk Tuhan. Saudara yang ngikuti jalan sama, betul gak? Saya nggak pernah kekurangan, malah kelimpahan. Dari gali lubang, tutup lubang, akhirnya punya modal. Punya modal, akhirnya punya pabrik. Pabrik maju, dipanggil jadi pendeta. Gerejanya terus makin bertumbuh, makin berkembang. Sekarang malah dipercayai pusat kegerakan. Betul saudara? Belajarlah hidup secara firman. Keuangan yang alkitabiah. Keuangan yang diajarkan Tuhan. Jangan mau dibingung dengan kata siapapun. Saya rindu. 1 bulan ini saya mau ngajak belajar itu terus. Sampai kita ngalami. Sampai saudara ngalami breakthrough. Terobosan. Karena ini saatnya anak Tuhan diterangi. Saatnya diberkati. Supaya bisa jadi berkat. Supaya bisa banyak orang datang pakai berkat itu untuk selamatkan banyak jiwa. Tangkap, hari ini saya tidak perpanjang karena waktunya, tapi intinya mindset saudara dulu. Ini awal. Kalau ini tidak dibenahi, saudara nggak bisa breakthrough. Kalau ini mau benahi, itu awal. Hatimu akan dibenahi, itu awal. Imanmu akan ada. Ngerti, percaya, itu awal. Dan saudara akan mengalami kasih karunia. Ya, saya ingin PW maju ke depan. Saya ingin saudara doa ya. Saya ingin doakan saudara aja. Supaya itu saudara yang rindu didoakan maju ke depan. Saudara rindu didoakan maju ke depan. Ini tolong mimbar disingkirkan. Ini mimbar disingkirkan. Mimbar disingkirkan. Ini juga ini tolong dibawa ke sana punya saya. Saudara yang rindu didoakan maju ke depan. Saudara yang mau didoakan maju ke depan. Saya percaya perlu pengurapan untuk dapat kekuatan, untuk mengelola keuangan yang daripada Tuhan. Ngalami breakthrough, ngalami terobosan yang luar biasa dari Tuhan. Maju saudara. Saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ini waktunya saudara diterangi dan diberkati. Ini waktunya ngalami Yesaya 60. Ini waktunya ngalami terobosan dalam keuangan. Jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau dipengaruhi oleh perkataan siapapun. Percaya Tuhan, percaya firman Tuhan, percaya dan saudara akan lihat kemuliaan. Kalau bisa malah minta minyak pengurapan. Saya minta minyak pengurapan. Ya, supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, pujikan satu pujian dulu. Saya minta Bu Yuli maju ke depan untuk doakan mengurapi Bu Susi, hamba Tuhan, Wihong juga untuk doakan jemaat. Saya juga akan doakan
tapi biar semua dapat pengurapan. Ya, dengan ya pengurapan daripada Tuhan. Doakan pengurapan, kekuatan untuk memperoleh ya berkat, untuk memperoleh keuangan, untuk memperoleh kekayaan yang dari Tuhan, untuk memakainya dengan baik, dan Tuhan akan berkarya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, mulai berdoa pada Tuhan, mulai berseru pada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, kami dibukakan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kan bawa terobosan dalam keuangan. Ini saja Yesaya 60 untuk kami alami, untuk kami terima, dan sungguh-sungguh firman-Mu digenapi. Ini waktunya kairos untuk bangsa kami. Terang-Mu turun atas bangsa kami, terang-Mu turun atas anak-anak Tuhan, terang-Mu turun atas gereja Tuhan. Tuhan, hari ini ya terang firman-Mu menerangi pikiran kami. Oh, mempengaruhi, membenahi mindset kami yang salah. Katakan pada Tuhan, kalau selama ini mindset saudara salah terhadap keuangan, keuangan bukan kejahatan, pengajaran keuangan itu anugerah, supaya kita bisa mengerti caranya terima yang sudah disediakan oleh Tuhan. Caranya kita bisa mengalami breakthrough, sehingga mengalami sesuatu yang luar biasa. Ora lapa sakala pasakara. Yuli bisa langsung doakan. Ya, Bu Susi, yang lainnya, Leong atau siapa, boleh doakan, boleh doakan. Saya percaya Tuhan akan berkarya. Tuhan, hambamu angkat tangan pada saat ini. Hambamu minta berkat untuk setiap jemaat ini. Tuhan, hambamu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu jadi pewahyuan. Biar firman-Mu Tuhan jadi terang bagi setiap kami. Biar firman-Mu Tuhan digenapi. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, setiap paradigma yang salah diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Yang tidak mengerti jadi mengerti, disingkapkan oleh Tuhan. Yang tidak percaya dulu jadi percaya saat ini. Ora lapa sakara lapa sakara lapa jama jama. Semua kutuk kekurangan dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan, aku lenyapkan. Setiap kutuk kegagalan aku hancurkan. Oh, semua jerat-jerat hutang dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan, diputuskan, dimerdekakan dari hutang. Ora lapasa kalapasa. Oh, langit tembaga dalam nama Tuhan Yesus diubah menjadi langit yang terbuka, berkat dicurahkan. Ora lapasa karalapasa. Tuhan, Engkau singkapkan firman-Mu menjadi pewahyuan, firman-Mu jadi pembukaan ilahi, firman-Mu jadi rema setiap kami Tuhan. Hari ini sekali lagi, sejak hari ini, oh tidak ada lagi yang hidup dalam kutuk kekurangan, kutuk kegagalan. Tidak ada lagi oh yang ada dalam kutuk jerat hutang. Oh, dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi, semua roh jerat hutang diputuskan, diperdekakan anak-anak Tuhan. Kutuk yang mengejar kegagalan aku hancurkan. Anak-anak Tuhan dimerdekakan, anak-anak Tuhan hidup dalam kasih karunia, hidup dalam berkat, hidup dalam anugerah. Janji firman Tuhan digenapi. Berkat Tuhan Abraham terima atas kami anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hirala pasakarala pasakarala pasakarala. Hirala pasakarala pasakarala pasak. Jama 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 jama. Orala pasakarala pasakara. Terus orala pasakara. Hamba Tuhan olesi dengan minyak saja, karena waktunya. Minta minyak, ikut olesi ya, ikut olesi supaya semua bisa diurapi oleh Tuhan. Tuhan urapi minyak yang dipakai untuk mengolesinya satu persatu. Tuhan sama, Tuhan sama, Tuhan sama, Tuhan sama. Hiralah pasaka pengurapan-Mu Tuhan. Oh, menghancurkan setiap kuk dan kutuk dilenyapkan. Oh Tuhan, kasih karunia-Mu turun. Berkat keuangan datang, berkat keuangan datang, berkat keuangan datang atas anak-anak Tuhan, atas hati yang percaya. Berkat datang, berkat datang, berkat datang.
datang. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara. Jama Tuhan. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Jama. Hira la pasakara. Breakthrough, terobosan. Orala pasakara, terobosan keuangan sejak saat ini. Oh, dilimpahi sampai limpah. Orala pasakara la pasakara. Sama Tuhan. Hira la pasakara. Sama. Orala pasakara Tuhan perbarui. Hira la pasakara. Semua hidup dalam kasih karunia, semua hidup dalam kemurahan Tuhan. Ora sakit penyakit dilenyapkan. Orala pasakara kekurangan dilenyapkan. Oh, Tuhan mengasihi. Pada terobosan, ada lawatan, ada kemurahan Tuhan datang. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Hira la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara. Ora la sama Tuhan, sama. Ora la pasakara la pasakara. Hira la pasakara. Jama Tuhan, jama. Hira la pasakara la pasakara. Ora la pasakara la pasakara. Jama. Hira la pasakara la pasakara. Ora terima saudara. Hari ini saudara maju dengan percaya. Saudara maju dengan bertindak dengan iman. Ambil tindakan profetik, terima. Oh, saudara lawan semua kutuk kekurangan, kegagalan dihancurkan oleh Tuhan. Terima kasih karunia, terima anugerah Tuhan. Orala pasakara la pasa, urapi Tuhan, berkati Tuhan. Hira la pasakara la pasakara la pasa. Sama. Kau terima kemurahan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima berkat Tuhan, terima kasih karunia Tuhan yang berkati, sehingga tidak ada lagi yang kekurangan. Orala pasakara la pasakara la. Hira la pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan jamalah hari ini, hari Tuhan Engkau pulihkan, hari Engkau berkati, hari Engkau selesaikan masalahnya. Sama. Terobosan terjadi. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Jama Roh Kudus. Orala pasakara la jama Tuhan. Hira la pasakara la pasakara. Jama. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Jama. Hira la pasakara la pasakara. Orala Tuhan, tanganmu terlurur Tuhan. Orala pasakara, lawat hidupnya hari ini, harinya Tuhan lawat hidupmu. Orala pasakara la pasakara. Lawat Tuhan, tolong Tuhan. Hira la pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Hira Engkau dengarkan doanya Tuhan. Oh, Engkau lihat Tuhan, air matanya, hati yang percaya. Hari ini Tuhan limpahi dengan kebaikan-Mu. Limpahi, lepaskan Tuhan dari semua jerat. Orala pasaba, semua kuk dilenyapkan. Terima. Pengurapan khusus datang. Oh, pengurapan yang datang limpah. Datangkan kelimpahan. Orala pasakara la pasakara. Datang Tuhan. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Sama. Hira la pasakara la pasakara. Goyang selamanya, tak akan goyang. Pada saat ini orala pasakara la pasakara. Terima pengurapan ini. Terima yang buat breakthrough, terobosan dalam kehidupan. Terima
semua kutuk, semua jerat-jerat kekurangan dihancurkan, dilenyapkan. Berkati pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, oh yang ada tempat ini, tidak ada yang terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang diurapi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, terima. Ambil tindakan iman, terima. Tuhan hari ini, harimu dalam hidupnya, Kairosmu datang. Oh, mulai sekarang tidak akan melihat kegelapan, lihat terang Tuhan. Oh, terang Tuhan turun atas kehidupannya, turun atas keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara semua yang online, dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan, terima saudara, terima. Yang ikut online, yang lihati lewat apapun, dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan ini. Dan sungguh-sungguh breakthrough dalam keuangan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami terima, jadikan malam dan pagi hari ini terobosan besar, breakthrough besar. Sejak saat ini tidak akan sama lagi. Setiap Jumat Tuhan Kau akan singkapkan lebih lagi, lebih lagi. Semua tuntas, supaya sungguh-sungguh 1 bulan ini tuntas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang ingin memberkati firman Tuhan supaya digenapi selama 1 bulan. Bahkan ajak keluarga saudara, apalagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Ya, yang tidak pun semua perlu diberkati lebih supaya bisa dipakai jadi berkat. Ya, Tuhan berkati. Saya percaya adalah anugerah daripada Tuhan yang luar biasa. Kita akan istirahat, setengah jam lagi kita akan kembali. Yang belum dapat pengurapan, kalau saudara butuh, bisa datang yang hamba Tuhan. Saudara bisa minta pengurapan supaya sungguh-sungguh ditahirkan. Ya, kuk itu dihancurkan, kutuk itu dihancurkan. Hiduplah dalam anugerah, hidup dalam kebaikan. Dosamu diampuni, saudara. Selesaikan. Jangan lupa juga semua dosa perbaiki hidup saudara.